Kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 5. Di sini kita harus mencari luasnya segitiga dengan luasnya persegi. Kita misalkan sisinya segitiga ini adalah 2x. Kenapa 2x? Karena ada alasannya. Nah, kalau ini 2x, maka kalau dibentuk segitiga siku-siku, ini panjangnya adalah x dan ini jari-jarinya. Sudutnya ini adalah 30 derajat karena segitiga sama sisi 60, kalau dipotong jadi 2 jadinya 30 derajat. Ini R, ini X. Sekarang kita cari panjang jari-jarinya dalam bentuk X. Kita gunakan tangen 30 sama dengan R per X, maka X tangen 30 adalah R, dimana tangen 30 adalah sepertiga akar 3, berarti sepertiga akar 3X itu nilainya R. Terus dari sini kalau dilihat dari gambar, di diameternya lingkaran itu sama dengan diagonalnya persegi, dimana diameternya lingkaran berarti 2 jari-jari, yaitu 2/3 akar 3x karena 2 kali jari-jari, dan panjang diagonalnya adalah S akar 2, sisi akar 2. Terus kita pindahkan 2/3 akar 3 dibagi akar 2, maaf ada X nya, ini S, kita kalikan akar 2 semua supaya jadi rasional. Ini jadi 2/3 akar 6 dibagi 2, itu S nya, berarti sepertiga akar 6, oh ya X nya kelupaan. Nah, karena sisinya ketemu, maka kita bisa mencari luas dari persegi tersebut. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Sisi kali sisi berarti sepertiga akar 6x dikuadratkan, atau hasilnya 6/9x kuadrat. Ini diperkecil jadi 2/3 x kuadrat. Untuk luas segitiganya, luas segitiga sama sisi ada rumus cepatnya, yaitu sisi kuadrat dibagi 4 akar 3, dimana tadi sisinya adalah 2x, berarti 2x kuadrat dibagi 4 akar 3. Ini menjadi 4x kuadrat akar 3 dibagi 4, berarti jawabannya akar 3x kuadrat. Setelah itu kita bandingkan luas segitiga dibanding luas persegi. Luas segitiganya adalah akar 3x kuadrat dibanding luas perseginya 2/3 x kuadrat. X kuadrat bisa kita coret, terus ini dikalikan dengan akar 3, dikalikan 3 dulu biar pecahnya hilang, jadi 3 akar 3 dibanding 2, jadi terbukti. Untuk soal yang ke-6, ini kelilingnya, kita gambar saja segitiga sama sisi, kelilingnya adalah P, maka sisinya itu adalah sepertiga dari P. Dari situ kita gambar, di sini ada Q merupakan titik berat segitiga. Kalau titik berat ini berarti pasti tengah-tengah, ini juga di tengah-tengah sama panjang, ini juga sama panjang, inilah titik Q. Ini misalkan segitiganya kita kasih huruf ABC saja untuk mempermudah. Terus ini misalkan titik D. Nah, yang terpenting di sini adalah QD itu adalah ditanyakan jumlah jarak dari Q ke ketiga sisinya. Berarti ini QD ditambahkan QE, QF. Ini yang ditanyakan, QD tambah QE tambah QF. Ini berapa? Padahal ini sama panjang semua, berarti ini sama aja berapakah nilai dari 3 QD. Nah, yang terpenting dari titik berat adalah QD itu panjangnya adalah sepertiga dari CD. Maka kita cari panjangnya CD untuk menemukan QD. Tadi karena sisinya adalah sepertiga P, maka separuhnya ini adalah 1/6 P. Kalau 1/6 P tambah 1/6 P jadi sepertiga P. Ini berarti 1/6 P, ini sepertiga P. Ini kita cari X nya, yaitu untuk C di B.
Nah, kita Pitagoras, E kuadrat ditambah 1/6 P kuadrat sama dengan 1/3 P kuadrat. Ini jadinya E kuadrat plus 1/36 sama dengan 1/36 P kuadrat sama dengan 1/9 P kuadrat. Dari situ kita pindahkan ruasnya, E kuadrat sama dengan 1/9 P kuadrat dikurangi 1/36 P kuadrat. Berarti E kuadrat sama dengan, langsung saja ini kita ubah dulu, 4/36 P kuadrat dikurangi 1/36 P kuadrat. Berarti E kuadrat adalah 3/36 P kuadrat, 3/36 P kuadrat, sehingga nilai dari X akar 3/36 P kuadrat. Ini kalau dicari berarti X nya adalah akar 3/6 P. Jadi kalau kita masukkan ini 1/3 kali akar 3/6 P, ketemunya 1/18 akar 3 P. Nah, sekarang kita cari 3GD. 3GD itu sama saja S, karena S merupakan jumlah jarak ketiga sisinya itu. Berarti 3 kali 1/8 akar 3P, ketemu 1/18 maksudnya, ini dicorak jadi 6, berarti ini P, ini S. Berarti jawabannya 1/6 akar 3P sama dengan S. Nah, ini jawabannya. Untuk soal ke-7 kita harus menggambar terlebih dahulu nih. Dari tepian kolam, ini tepi kolam misalkan menyeberangi sejauh 12 meter dengan arah 45. Berarti kita buat ini arahnya 45 derajat sejauh 12 meter. Kemudian menyeberangi lagi sejauh 105 derajat, kira-kira segini, 105 derajat sejauh 20 meter. Tentukan jarak antara posisi andi mula-mula dengan posisi terakhir lainnya, ditanyakan X-nya. Kita harus menemukan sudutnya yang di atas ini dengan cara ini, kita tarik garis bantu. Ini besarnya 45 derajat, maka ini sisanya adalah 60 derajat. Sehingga besarnya sudut ini adalah 120 derajat. Nah, dari situ kita pakai aturan cos 120 derajat sama dengan 12 kuadrat ditambah 20 kuadrat minus E kuadrat dibagi 2 kali 12 kali 20. Cos 120 sama aja min cos 60 sama dengan 144 ditambah 400 dikurangi E kuadrat dibagi 2 kali 12 kali 20. Ini ketemunya adalah minus setengah. Ini dijumlahkan 544 min E kuadrat sama dengan 2 kali 12 kali 20. Bisa kita coret. 12 kali 20 adalah, kita pindah di sini, min 12 kali 20 sama dengan 544 min E kuadrat. Berarti minus 240 sama dengan 544 min E kuadrat. Kalau kita pindah nih jadi E kuadrat sama dengan 544 ditambah 240. Ini E kuadrat sama dengan 784. Berarti nilai X adalah akar 784. Nah, akar 784 ini jawabannya. Tetapi kalau ingin membentuk dalam bentuk akar, kita harus ubah dulu menjadi bentuk akar. Ini berapa kali berapa ya, akar 784 ini kita coba dibagi 4 dulu. 784 dibagi 4 adalah 1976 196, berarti ketemu 28 meter. Coba kita cek 28 kali 28, 64 masih 6, 22, 16 minus 1. Oh ya, betul, 784. Jadi jawabannya 28 meter. Untuk nomor yang ke-8 kita gambar juga ini arahnya. Pertama
menerbangkan pesawat dalam lintasan lurus selama 1 jam. Kalau kecepatannya 300 km per jam, maka ini jarak yang ditempuh adalah 300 km. Kemudian membelokkan arah pesawat 10 derajat ke kiri. Ini dibelokkan ke kiri 10 derajat. 10 derajat dibelokkan ke kiri selama 2 jam, berarti jarak tempuhnya adalah 600 km. Nah, sekarang dicari posisi awal dengan akhirnya. Ini X. Berarti besar sudutnya 170 derajat. Nah, kita pakai aturan cos untuk menyelesaikan soal ini. Berarti cos 170 derajat sama dengan 300 kuadrat ditambah 600 kuadrat dikurangi X kuadrat dibagi 2 kali 300 kali 600. Cos 170 sudah diketahui, minus 0,985 sama dengan 90.000 ditambah 360.000 dikurangi X kuadrat dibagi, ini dikalikan 360.000. Nah, kita pindahkan ini, minus 0,985 dikalikan 360.000 sama dengan 450.000 min X kuadrat. Ini kalau kita hitung menjadi minus 354.600 sama dengan 450.000 dikurangi X kuadrat. Kalau kita pindah ruas, jadi X kuadrat sama dengan 450.000 ditambah 354.600, berarti X kuadrat sama dengan 4.600, sehingga nilai dari X adalah akar 804.600 km. Nah, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk akar. Ini adalah akar 900 dikali 894 km. X jawabannya 30, akar 894 km. Nah, kalau kita pakai kalkulator nanti ketemunya 896,99 km. Untuk soal nomor 9 kita harus menggambar terlebih dahulu. Di sini misalkan pelabuhan P, kapal A meninggalkan dengan sudut 20 derajat. Ini kapal A-nya 20 derajat, maka jarak yang ditempuh itu adalah dengan kecepatan 60 km per jam selama 1,5 jam, maka jarak tempuhnya adalah 90 km. 90 km. Kapal B sudutnya adalah 260 derajat. Dari sini sampai sini 260 derajat. Kapal B, jarak yang ditempuh kapal B dengan kecepatan 40 km per jam dikali 1,5 jam adalah 60 km. Nah, kita harus mencari sudutnya terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat sudutnya adalah 260 dikurangi sampai sini adalah 20, berarti besarnya adalah 240, sehingga besar sudutnya dari yang kita bentuk ini adalah 360 dikurangi 240, hasilnya 120 derajat. Nah, kita cari jaraknya X. Kita pakai cos 120 derajat, itu sama aja 60 kuadrat ditambah 90 kuadrat minus X kuadrat dibagi 2 kali 60 kali 90. Ini jadi min cos 60. Ini 3.600 ditambah 8.100 dikurangi X kuadrat dibagi 2 kali 60 kali 90. Ini minus setengah, nilainya cos 60. Ini jadi 11.700 min X kuadrat dibagi 2 kali 60 kali 90, bisa kita coret. Ini kita pindahkan, min 60 kali 90 sama dengan 11.700 min X kuadrat, ini min 5.400 sama dengan 11.700 minus X kuadrat. Kita pindahkan, ini jadi X kuadrat sama dengan 11.700
ditambah 5400. X kuadrat sama dengan 17.100, berarti nilai X adalah akar dari 17.100. Ini kalau kita bentuk akar jadi 900 dikalikan 19, maka jawabannya X jaraknya adalah 30 akar 19 km. Nah, kalau kita pakai kalkulator nanti X-nya ketemunya 130,77 km. Untuk soal yang ke-10 ini juga harus kita gambar terlebih dahulu. Tanahnya membentuk segitiga berada di simpang 3 jalan. Ini dianggap simpang 3 jalan, sudutnya 120 derajat. Setiap jalan ini panjangnya 24 sama 18, maka kita cari luasnya, luas tanah. Luas pakai setengah, 18 kali 24 sin 120 derajat. Setengah kali 18 kali 24, karena sin kuadran 2 positif ini jadi sin 60. Ini adalah setengah kali 18 kali 24, sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, kita tinggal coret-coret aja ini. Ini coret-coret hasilnya 9, ini coret-coret hasilnya 12. Jadi luasnya adalah 108 akar 3 meter persegi. Nah, itulah pembahasan untuk aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga untuk uraian. Semoga tayangan ini bermanfaat.